Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Al-Infitar. Kita ulang dari ayat yang ke-13. Sebelumnya saya mengingatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Hendaknya kalian membaca Al-Quran. Fa'innal Qur'ana, karena Al-Quran itu, kata beliau, Shifa'un yaumal qiyamati li ashabihi. Karena Al-Quran itu menjadi penolong nanti pada hari kiamat bagi ashabihi. Ashab itu sering diartikan sahabat atau sohib bahasa kita, atau teman akrab. Ditafsirkan ashab itu maknanya di penjelasan hadisnya orang yang selalu membaca, karena berteman itu berarti berteman akrab. Maksudnya akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran di dunia ini, nanti akan datang pada hari kiamat dibentuk oleh Allah menjadi manusia. Al-Quran dijadikan bentuk manusia mendatangi temannya itu. Dalam kondisi pada hari kiamat itu Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu saudaranya lari dari dirinya, ditinggal oleh saudaranya. Wa ummihi wa abi, juga ditinggal oleh bapak dan ibunya. Artinya oleh Allah disebut orang terdekat pun urusannya sudah sendiri-sendiri, tidak ada yang mau menolongnya. Tapi kemudian datang seseorang yang siap menolongnya. Bahkan dibentuk oleh Rasulullah, orangnya itu yang datang itu wajahnya pucat. Kenapa wajahnya pucat? Menggambarkan, kata Rasulullah, karena orang yang akrab dengan Al-Quran di dunia itu, kalau pagi hari wajahnya pucat. Kenapa pucat? Banyak baca Al-Quran. Jadi malamnya banyak baca Al-Quran, paginya pucat. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Saat kami dapati para sahabat itu pagi hari itu wajahnya pucat-pucat karena banyak baca Al-Quran. Kenapa banyak baca Al-Quran? Tadi yang diinginkan adalah Al-Quran nanti menjadi penolong pada hari kiamat. Tentu setiap kita seperti itu, ingin menghadapi gentingnya pada hari kiamat ada penolongnya. Di hadis lain, min ahlihi, akan menjadi penolong bagi ahlinya, ahli Al-Quran, sama maknanya dengan ashabihi. Di samping di dunia itu yang namanya itu baru membaca saja, Rasul mengatakan iqra'u, baca saja. Maka di antara barokahnya Al-Quran, satu hurufnya
10 pahalanya. Bagaimana kalau kita membaca 1 lembar? Bagaimana kalau 2 lembar? Maka dari itu hendaknya setiap kita menjadwalkan minimal itu sehari semalam 1 kali, dan yang terbaik selesai sholat malam, karena di situ pikiran masih fokus, masih jernih, belum ada kesibukan-kesibukan duniawi. Di samping itu Al-Quran, di antara adab yang dimaksud dengan ashab Al-Quran, teman akrabnya Al-Quran, karena kalau dia dekat dengan Al-Quran, dia akan memahami Al-Quran, mentadaburi, maka dengan itu Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidupnya. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau dia paham maknanya. Yang kedua, di antara barokahnya Al-Quran, Al-Quran menjadi cahaya hati. Allah berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran." Apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan hatinya dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya, sehingga dengan cahaya orang itu mampu. Cahaya apa? Bukan cahaya zahir, tapi cahaya taufik, cahaya hidayah yang Allah karuniakan di dalam hatinya untuk bisa memilah dan memilih mana amalan yang dicintai dan mana amalan yang dimurkai. Juga Allah katakan di dalam surat Surah ayat 52, Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika," demikian kami wahyukan kepadamu ruhan. Jadi Al-Quran itu kata Allah ruh. Ruhnya apa? Al-Quran itu oleh Allah dikatakan menjadi ruhnya ruh. Jadi manusia itu terdiri dari badan dan ruh. Nah, ruhnya ruh atau ruhnya hati, ruhnya jiwa itu adalah Al-Quran. Maka ruh atau jiwa atau hati itu persis seperti badan kita ini. Bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa sakit, bahkan bisa mati. Demikian badan kalau tidak kurang makan, kurang minum, kurang makan badannya lemes, demikian juga kurang minum, dehidrasi. Kadang bisa kemudian sakit dan mati. Demikian juga roh atau hati, ketika kurang roh, maksudnya kurang roh apa? Kurang pemahamannya terhadap Al-Quran, kurang memahami, mentadaburi dari Al-Quran. Demikian maka hatinya akan lemah, akan lemes, akan sakit, bahkan bisa mati. Maka dengan Al-Quran itu akan, kalau badan sehat, dia semangat, gerakannya lincah, semangat di dalam bekerja, semangat di dalam mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi badannya. Demikian juga kalau hatinya sehat dengan ruh Al-Quran, dia semangat untuk menambah kebaikan, menambah iman. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah kecintaannya, bertambah kerinduannya, dan bertambah ketenangan dan kebahagiaan hidupnya. Maka sangat darurat bagi hati kita
jangan sampai mati. Maka kalau orang itu malas belajar Al-Quran, malas membaca, malas memahami, itu jiwanya sedang sakit. Kayak orang badannya sakit itu nggak ada selera makan. Karena kalau badannya sehat, makanan enak. Tapi kalau sakit, makanan jadi gak enak. Bahkan ketika orang badannya sakit itu, yang diinginkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Demikian juga kalau orang itu hatinya sakit, terkadang yang diinginkan sesuatu yang merusak hatinya, yang sunnah malah dibenci, tidak selera, malah yang bid'ah, yang maksiat yang diinginkan. Itu sedikit mukadimah dari untuk memberi semangat kita agar perhatian pada hatinya, karena kita menghadap Allah itu dengan hatinya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita lanjut di tafsir surat Al-Infitar ayat 13. Kita ulang dari ayat 13. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Ayat 13-nya Allah ceritakan orang yang fujar, orang-orang yang mendustakan agama. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar pasti berada dalam kenikmatan. Hadza bayanun lin nihayati wal jaza. Ayat ini, ayat 13 ini penjelasan dari Allah tentang akhiran dan balasan. Akhirannya orang al-abrar. Innal abrar, al-abrar, apa itu al-abrar? Jam'u birrin, jamak dari bir, kebaikan. Wahum kasiru fi'lal khairi, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Al-mutaba'iduna anisyar, orang-orang yang jauh dari kejelekan. Itu namanya abrar. Lafi na'im ay na'imun fil qalbi. Lamnya di sini menunjukkan taukid, penegasan. Pasti orang al-abrar itu berada dalam kenikmatan, yaitu kenikmatan hati. Wa na'imun fil badan, demikian juga badannya penuh kenikmatan, penuh keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan. Walihada la tajidu ahadan, dari itu engkau tidak mendapati seseorang atyabu qalban, yang paling bagus hatinya. Keadaan hati itu bisa dilihat dari raut wajah. Orangnya paling ceria, senang, gembira, itu dari wajahnya. Itu gambaran kondisi hati. Wala an'amu balan, dan tidak ada yang paling nikmat di pikiran, akal, minal abrar ahlil birri, dari orang al-abrar. Hatta qala ba'dus salaf, sampai berkata sebagian salaf, ulama salaf, lau ya'lamul muluku, kalau raja itu mengerti, wa abna al-muluk, dan anak-anaknya raja, ma nahnu fi, apa yang kami alami, lajaladuna, pasti mereka raja-raja itu akan mencambuk kami, bisuyuf, dengan pedang-pedang. Mereka akan membunuh kita. Kenapa? Karena ingin mendapati, ingin merasakan tadi itu naim. Kok naim itu hanya dimiliki oleh ini,
Yang dimaksud kami di sini adalah al-abror. Seringnya ini digambarkan orang miskin tapi beriman, bertakwa, itu tenang, mereka bahagia, yang tidak dimiliki ahli dunia, para raja dunia. Wahadan naimu, kenikmatan ini, alhasilu, yang dia dapatkan, yakunu fid dunya wa fil akhirah. Kenikmatan ini dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Maka setiap orang pasti menginginkan ini ya, kenikmatan, naim di dunia ini. Bahkan ingin nanti berlanjut di akhirat. Caranya tadi menjadi apa? Al-abror. Amma fil akhirati, adapun naim di akhirat, fal jannatu, yaitu jannah. Wa amma fid dunya, adapun kenikmatan di dunia, fa naimul qalbi, yaitu ketenangan hati, kenikmatan hati. Dan ini karunia, tidak ada di toko obat misalnya. Kalau ada obat penenang, itu yang ditenangkan hanya badannya. Selesai obatnya habis, ya kambuh lagi. Apa balikannya kenikmatan? Ya kesusahan, keresahan. Di rumah sakit jiwa pun yang diobati ya badannya, bukan jiwanya. Karena obat jiwa itu hanya Al-Quran, obat hati itu hanya Al-Quran. Allah berfirman, Al-Quranu shifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat yang ada di dalam dada, yaitu hati, jiwa. Wa tumaninatuhu, dan ketenangannya di dunia ini tenang. Wa ridahu, dan dia ridho dengan Allah Azza wa Jal. Apalagi dia setiap pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulah. Dibaca 3 kali, kata Rasul, wa daqa ta'mul iman, orangnya akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, ketenangan hati tadi. Maka apapun yang diputuskan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah pada dirinya, dia ridho. Sementara ketentuan Allah itu, takdir Allah itu kadangkala sehat, kadangkala sakit, kadangkala enak, kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Semuanya ridho. Kondisinya sama, enak dan tidak enak sama. Itu makna ridho. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kenapa dia sama, ada sekitar 35 sebab orang itu bisa mencapai keridhaan kepada takdir Allah. Nah, sampai sampai sahabat yang mulia Abu Dzar mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Kefakiran, kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan. Aku lebih suka miskin daripada kaya. Kayaknya pendapat beliau ini bertentangan dengan banyak orang kalau sekarang ya, muslimin. Wassaqamu, kata beliau, sakom, sakit. Ahabbu ilayya minas sihhati, lebih aku sukai dari sehat. Nah, cuma ada yang membantah, ada yang mengomentari perkataan beliau, kalau aku ridho dengan apa yang Allah pilihkan padaku. Cuma kalau secara naluri, setiap orang itu pinginnya yang enak-enak saja. Kan tidak ada orang ditanya, kamu pingin enak atau enggak, kan gitu.
walaupun dia nggak ngerti enak itu apa. Ingin kaya apa miskin, ingin sehat atau sakit. Nah, tapi kalau kondisi ridho, orang yang ridho itu sudah memang nggak ada sama sekali kecewa di dalam hatinya. Berat, harajan itu berat terhadap apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan, sehingga hatinya betul-betul tenang. Makanya ketika keluar dari badannya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah tenang. Terus gimana itu? Irji'i, ya kembalilah ila rabbiki radiyatan. Radiyah itu artinya apa? Ridho dia. Dia kondisi kembali kepada Allah sudah kondisi ridho, betul-betul tenang. Orang bisa mencapai itu kalau dia sudah mampu meredam dari bisikan-bisikan nafsu, syahwat dan subuhat. Kalau orang sudah mampu membersihkan jiwanya dari subuhat dan syahwat, nah itu tenang bersama Allah. Asalkan ikhlas, sehingga yang menjadi momok, menjadi tantangan utama, musuh utama hati itu adalah apa? Syahwat dan subuhat. Fa inna hadza huwa naimul hakiki. Inilah kenikmatan yang hakiki. Setiap orang pinginnya nikmat yang hakiki ya, walaupun dia jalannya menempuhnya lewat yang salah ya. Dia mengira kalau kenikmatan hakiki itu dengan menumpuk harta atau dengan jabatan yang tinggi. Padahal kata tadi konsepnya menjadi orang abror. Laisan naimu fid dunya, bukanlah kenikmatan dunia itu di dunia itu, bukanlah kenikmatan di dunia ini antatrofa badanian. Engkau bermewah-mewah secara badani, memenuhi segala yang diinginkan oleh syahwat dan nafsunya. Kan salah, banyak orang tidak ngerti, dikira ketenangan itu dengan memenuhi nafsunya dan syahwatnya. Padahal kata Rasul, kalau dia diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Kapan berhentinya? Ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Nggak, artinya kan tidak tercapai. Nggak tercapai kenikmatan yang hakiki tadi. An-naimu, kata beliau, kenikmatan yang hakiki itu naimul qalbi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, sebaliknya sudah gelisah, resah. Maka Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan zikrullah. Zikrullah itu Al-Quran. Maka kalau orang mengaku cinta kepada Al-Quran, kata ulama salaf, pasti dia kalau orang itu mengaku cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Al-Quran. Maka kita harus menanamkan, melatih diri kita cinta pada Al-Quran. Sering dibaca. Di samping kata Nabi tadi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innal Qur'ana syafa'atan yaumal qiyamati li ashabihi. Karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang mencintainya pada hari kiamat. Semoga Allah SWT mengurniakan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk mencintai Al-Quran. Dijadwalkan baca. Apalagi sampai mengerti maknanya, mengerti apanya,
maknanya ya. Karena kalau tidak ngerti maknanya seperti orang dengan bahasa Jawa kok berteman akrab dengan orang Inggris yang nggak ngerti bahasa Jawa. Gimana? Masa iso ya rontong-rontong kemana berdua? Nah itu kan minta weci nanti dapatnya apa? Gitu, mau minta minum malah dapat weci. Karena nggak paham. Tapi kalau dia paham yang dibaca satu ayat, dia paham, akan muncul ke bertambahnya iman, kecintaannya dan kerinduannya. Nah, hingga dalam sehari itu dia susah kalau nggak baca Al-Quran. Harus kita latih supaya nanti betul-betul Al-Quran datang, karena kata Rasul datang nanti pada hari kiamat untuk memberi pertolongan. Ketika orang tua lari dari dirinya, anak istri jauh dari dirinya, saudara-saudara lari dari dirinya, urusannya sendiri-sendiri. Kalau gitu yang ada satu hal yang belum kita usahakan. Apa itu Pak Sama? Bahasa Arab ya. Momoknya bahasa Pak Sama ini. Paling berat kalau diajak belajar bahasa Arab. Padahal itu pintunya ya. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla ayat 14, wa innal fujjara al-fujjaru humul kufar. Al-fujjar itu mereka adalah orang-orang kafir. Didul abror, lawan dari al-abror, jahim, pasti mereka dalam jahim. Binarin hamiyatin, yaitu api yang sangat panas. Dari api terpanas di dunia ini 70 kali. Api terpanas di dunia berapa derajat? Ada yang 5.000? Tidak ada ya. Itu dipatahkan jadi 70. Itu api dunia saja sudah sanggup menjadikan manusia itu arang, saking panasnya api dunia. Api akhirat yang dilipat gandakan menjadi 70 kali, itu manusia bisa diarang dalam kondisi tidak mati. Kalau di dunia jadi arang mati. Tapi kalau di neraka jahim, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT lindungi diri kita dan keluarga kita dari jahim. Yaslaunaha, dia mencapai masuk ke dalam jahim, yakni yahtarikuna biha. Yaslaunaha maknanya mereka dibakar. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wadhalika yaumul kiamah, yaitu pada hari kiamat. Wa mahum anha bighaibin, ai lan yagibu anha. Maksudnya mereka tidak bisa gaib, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar, fayahruju, kemudian dia keluar minha, dari jahim. Kama qala tabaraka wa ta'ala, wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak bisa keluar. Kalau di surat Al-Humazah, innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Api hutomah itu membelenggu mereka, mengurung mereka, dan mereka diikat di tiang-tiang yang kuat. Jika mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah. Di sini wa mahum bi kharijina minha, mereka tidak bisa keluar. Na'udzubillah, semoga Allah benar-benar melindungi kita dan keluarga kita dari jahim. Li'annahum mukhallidun biha abadan, karena mereka itu kekal
Mukhalladun, mereka kekal di dalamnya. Wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Hari pembalasan itu apa? Di sini Allah bertanya 2 kali. Kita semua tahu, tapi kenapa Allah bertanya seperti ini? Kata beliau, hadzal istifhamu littafhim wa ta'dhim. Maunya Allah menerangkan bahwa perkara yaumuddin itu perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Supaya kita apa? Takut. Supaya kita apa? Lari kepada Allah. Yakni ayyu syai'in, yakni u'allimuka biyaumiddin, apa yang telah kamu ketahui tentang hari pembalasan. Wal makna i'lam hadzal yaum, maknanya pelajarilah, ketahuilah tentang hari pembalasan, hari kiamat. Kalau ingin belajar, banyak kitab-kitab, buku-bukunya. Ada yang sudah terjemah, karya Imam Adz-Dzahabi apa Ibnu Katsir, Huru Hara Hari Kiamat. Ya, agak tebal. Kalau hadis-hadis dikumpulkan, hadis-hadisnya oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, Sifatun Nar, supaya kita ini gak sembrono, gak sembrono pada diri kita. Wa aqdaruhu, dan bagaimana dan dudukkanlah, artinya sikapilah hari yang mengerikan itu. Qadrahu, sebagaimana mestinya. Kalau kita kita ini sedang menuju ke sana, kita ini sedang berjalan ke sana dengan cepat, nah, maka tentu setiap kita akan berupaya bagaimana selamat, bagaimana kita terjaga menghadapi yaumuddin. Ditegaskan lagi oleh Allah pada hari itu, yaumuddin itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu, la tamliku nafsun, seseorang jiwa, seseorang tidak akan memiliki kemampuan terhadap yang lain, bahkan pada dirinya, apalagi orang lain. Fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la ahadun, tidak ada seorang pun yamliku yang memiliki, li ahadin syai'an, tidak ada yang bisa memiliki kemampuan pada yang lain. La bijalbi khairin, memberi kebaikan, beri aku sedikit pahalamu, aku saja kurang, kan seperti itu setiap orang ya. Kenapa orang itu lari? Karena takut itu, takut dimintai bantuan. Kenapa orang tua lari dari anaknya? Kenapa suami lari dari istrinya? Dan seterusnya. Saudara lari dari saudaranya. Karena itu ingin saling membantu. Walayat fa'udararin, dan tidak bisa menolak bahaya. Tolong dosaku bersihkan, gimana? Sementara urusannya hanya pahala dan dosa pada waktu itu. Dirham tidak ada. Nanti kamu tak kasih apa? Enggak ada apa-apa. Nah, illa biidnillahi azza wa jal, kecuali dengan izin Allah. Artinya ada yang diizinkan oleh Allah, yaitu yang disebut apa? Syafaat. Mulai dari para malaikat, para nabi memberi syafaat. Bahkan apa tadi? Al-Quran. Kita tidak ketemu nabi. Nah, masih ada yang ada di hadapan kita yang bisa kita jadikan penolong, yaitu Al-Quran. Wal amru yauma idzin lillah, urusannya pada hari itu milik Allah. Fid dunya hunaka unasun
ya'muruna minal umara. Di dunia manusia itu memerintah dengan perintah-perintah, yaitu ada penguasa, presiden misalnya kalau sekarang. Wal wuzara, punya menteri-menteri. Wal ru'asa, pimpinan-pimpinan. Wal aba, bapak-bapak yang mengatur memerintah. Wa ummahat, ada ibu-ibu. Di dunia ada peraturan, ada yang mengatur dari penguasa tertinggi. Lakin fil akhirati, tetapi nanti di akhirat, al-amru lillahi azza wa jal, urusannya sudah di tangan Allah semua. Jadi, wala tamliku nafsun li nafsin syai'an illa biidznillah. Walihada kana an-nasu fi dzalikal yaum yalhiquhum minal ghammi wal qarab. Dari itu manusia pada hari itu mereka mengalami gham, kegelisahan, kesusahan, bagaimana nasib saya. Malayutikun, dengan kesusahan yang tidak bisa dibayangkan. Saking apa? Ngerinya kesusahan. Ketika catatan keluar dari dirinya dan seterusnya. Summa yatlubuna syafa'ah, kemudian mereka mencari penolong-penolong. Manusia mencari penolong min Adam, minta dari Nabi Adam. Mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam untuk mendapatkan pertolongan, ingin segera lepas dari ngerinya mahsyar. Sumanu, kemudian Nabi Adam minta uzur, mereka lari kepada Nabi Nuh. Kemudian minta uzur, mereka datang pada Nabi Ibrahim. Ini atas saran dari sebelumnya. Datang sana pada Nabi Nuh, datang sana pada Nabi Ibrahim. Kemudian datang pada Nabi Musa, datang pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka tidak bisa memberikan syafaat. Hatta tantahi ila nabiyina, sampai manusia itu berhenti pada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayashfa'u biidznillah, kemudian mereka diberi syafaat. Diberi syafaat itu apa? Ditolong manusia, segera Allah turun untuk faslil qada. Faslil qada, memutuskan perkaranya. Fayarihullahul alam minal wukuf, dengan turunnya Rasulullah maka istirahatlah alam minal wukuf, dari ngerinya mahsyar. Nah, dari ngerinya mahsyar. Selama 50.000 tahun. Maka mari kita berusaha sekarang, payah-payah sekarang, susah-susah sekarang untuk mendapatkan perlindungan. Nanti juga ini dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya Al-Quran tadi datang menolongnya. Wal amru yauma idzin lillah. Fa in qala qailun, kalau ada orang bertanya, alaisal amru lillah fi dzalikal yaum wa fi ghairihi. Bukanlah perkara itu milik Allah sekarang maupun nanti. Nah, di sini wal amru yauma idzin lillah. Perkaranya pada hari itu di tangan Allah. Bukankah sekarang juga di tangan Allah semua perkara? Kulna, kata beliau, bala, betul. Al-amru lillahi fi yaumiddin wa fi ma qablahu. Perkara itu, urusan itu memang di tangan Allah semuanya, sekarang dan nanti pada hari yaumuddin. Walakin zuhuru amrihi, hanya saja paling jelasnya perkara urusan
Fi dzalikal yaumu aksar bikasirin, jauh lebih besar dan mutlak. Kalau sekarang orang masih bisa nyuruh-nyuruh, bisa ngatur-ngatur, nanti sudah nggak bisa. Nah, li'anna fid dunya yukhaliful insan awamirallahi azza wa jal wa yuti'u amri sayyidihi. Karena di dunia ini manusia itu beda-beda di dalam menjalankan perintah Allah dan mentaati perintahnya. Fala yakunul amru lillahi bin nisbati laha lihada. Sehingga ketika di dunia manusia masih ada yang mentaati manusia. Lakin fil akhirati, tapi nanti di akhirat laisa fihi illa amrullah. Tidak ada di akhirat kecuali urusan Allah. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah, limanil mulkul yauma, milik siapa kerajaan, penguasaan, kekuasaan pada hari ini? Allah bertanya. Lillahi al-wahidul qahhar, hanya milik Allah yang maha tunggal, maha satu, yang maha perkasa. Wal mulku lillahi fid dunya wa fil akhirah, kekuasaan memang milik Allah di dunia dan di akhirat. Lakin fi dzalikal yaum, tapi nanti pada hari kiamat, yadharu malakutillah, sangat tampak jelas kekuasaan Allah, wa amrihi, dan keputusan Allah. Wa yatabayyana annahu laisa hunaka amirun, menjelaskan bahwa di sana sudah tidak ada amir, pemimpin. Pada hari kiamat sudah tidak ada lagi pemimpin. Para mantan-mantan presiden, mantan-mantan raja sudah hapus. Illallah, kecuali Allah saja. Wallahu a'lamu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan kita tafsir surat Al-Infitar. Semoga Al-Quran bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada hati kita mencintai Al-Quran, menjadi sahib dari Al-Quran. Jadi itu dibiasakan kalau bisa, di samping kita belajar tafsirnya, ngerti bahasanya, belajar lagi bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka